Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Bagus Saifurijal. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil tugas saya kemarin yang telah saya bikin. Jadi yang pertama itu ada peran UMKM dalam perekonomian Indonesia dalam konteks pemberdayaan sosial. UMKM menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pendidikan formal dan modal besar. Melalui UMKM, masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonomi dengan memanfaatkan keterampilan dan sumber daya lokal yang tersedia. Kedua, ada strategi pemasaran UMKM. Implementasi strategi pemasaran yang tepat ini dan inovatif menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis serta memanfaatkan teknologi dan tren terbaru untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Yang kedua ada fokus pada pengembangan produk. Itu berarti dia memprioritaskan pengembangan produk dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Terus yang ketiga itu ada kolaborasi strategis dengan berbagai stakeholder. Itu juga yang artinya mereka bisa bekerja sama dengan berbagai pihak seperti supplier, distributor, dan mitra bisnis lainnya. Untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran. Dan yang terakhir itu ada penggunaan data analitik dan business intelligence yang memiliki arti menggunakan teknologi analisis data untuk memahami perilaku pelanggan, tren pasar, dan kinerja bisnis, sehingga sangat mudah untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Terus yang ketiga ada ekonomi digital. Di Indonesia juga untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital, Indonesia juga memerlukan strategi pengembangan yang berfokus pada human capital development, strengthening digital infrastruktur, fostering innovation ecosystem, dan developing adaptive regulator framework. Kolaborasi penting antara pemerintah, akademisi, business community, dan civil society dan media menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif, sustainable, dan kompetitif. Dengan pendekatan yang tepat, ekonomi digital dapat menjadi katalisator transformasi ekonomi Indonesia menuju high income country yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Berikutnya ada tantangan pembangunan ekonomi. Pertama ada struktur ekonomi Indonesia yang masih heavily dependent pada sektor komoditas primer, yaitu bahwa ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada sektor komoditas primer seperti pertanian, pertambangan, dan kehutanan. Ketergantungan ini dapat membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan perubahan permintaan pasar. Kedua ada tantangan demografis, yaitu bahwa Indonesia menghadapi tantangan terkait dengan struktur penduduk seperti bonus demografi, jumlah penduduk, usia produktif yang besar, dan yang kedua itu ada perubahan struktur usia penduduk, yaitu peningkatan proporsi penduduk lanjut usia. Ketiga ada distribusi penduduk yang tidak merata, yaitu konsentrasi penduduk ini di daerah perkotaan. Berikut dan yang terakhir ada perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Bahwa Indonesia kan menghadapi tantangan terkait dengan
perubahan iklim dan degradasi lingkungan, seperti peningkatan suhu global dan perubahan pola cuaca, serta kerusakan hutan dan keanekaragaman hayati. Dan tidak lupa juga pencemaran dan udara, itu juga termasuk. Terus yang keempat, ada sejarah dan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Evolusi pasar modal Indonesia mencerminkan perjalanan panjang transformasi ekonomi nasional dari era kolonial hingga menjadi salah satu emerging market yang diperhitungkan di tingkat global. Sejarah pasar modal Indonesia itu dimulai pada tahun 1912 itu dengan didirikannya Vereniging for the Effectenhandel di Batavia oleh pemerintahan Hindia Belanda, yang pada awalnya itu difokuskan untuk memperdagangkan saham dan obligasi. Terus perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan milik kolonial. Aktivitas pasar modal kemudian mengalami stagnasi akibat pergolakan politik, terus Perang Dunia II dan periode transisi kemerdekaan Indonesia. Terus yang kelima itu ada analisis fundamental dan teknikal dalam pengambilan keputusan investasi. Yang pertama ada analisis fundamental. Analisis fundamental itu berfokus pada penilaian intrinsic value suatu aset investasi melalui evaluasi komprehensif terhadap faktor-faktor ekonomi, industri, dan perusahaan yang mempengaruhi value creation. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap financial statement, termasuk income statement, balance sheet, dan cash flow statement, untuk menilai profitability, liquidity, leverage, dan operational efisiensi perusahaan. Terus yang kedua ada analisis teknikal. Nah, itu sangat berguna untuk menentukan optimal entry dan exit points, terutama bagi short term traders dan swing traders yang memanfaatkan price volatility untuk capital gains. Konsep support and resistance level, trendliness, dan volume analysis itu membantu trader dalam risk management dan position seizing. Time frame analysis mulai dari intraday chart hingga weekly dan monthly chart memungkinkan investor untuk mengidentifikasi tren di berbagai horizon waktu dan melakukan multi-time frame analysis. Sekian yang bisa sedikit saya paparkan mengenai tugas saya yang telah saya bikin. Bila ada kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.